Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kembali lagi dengan saya Ahmad Saifuddin. Di sini sebenarnya harusnya sesi webinar, cuman sepertinya teman-teman yang udah registrasi webinar masih belum hadir. Mungkin juga karena malam minggu lagi keluar sama pasangannya atau mungkin ada urusan lain yang jadinya yang habis registrasi nggak jadi datang. Tapi mungkin daripada menyanyiakan waktu, saya pengen ngebuat satu video aja untuk tips juga untuk teman-teman bisa dilihat juga. Di sini saya pengen ngejelasin sebenarnya bagaimana potensi kita berjualan di Facebook Marketplace. Mungkin sebelumnya di materi webinar yang biasa saya berikan itu saya ngasih infonya mengenai soal bagaimana memulai bisnis dropship khususnya di Indo HP. Nah, selanjutnya untuk materi-materi kedepannya kita bakal membahas bagaimana teknis-teknisnya, mungkin cara berjualannya, terus juga mungkin cara beriklan, cara membuat promosi dan sebagainya. Itu mungkin bakal di sesi webinar lainnya yang mungkin juga dengan mitra-mitra Indo HP yang lainnya gitu kan, supaya juga materi dari webinar ini nggak cuman itu aja, nggak cuman soal bagaimana memulai, tapi kita juga bagaimana melakukan action. Seperti yang kalau misalkan di webinar awal saya selalu bilang harus take action, harus berani memulai gitu kan. Intermezzo sedikit, mungkin teman-teman juga udah pada tahu tentang potensi dari Facebook Marketplace, tentang gimana Facebook Marketplace itu bekerja, tapi saya pengen ngejelasin lagi dari awal. Di mana kalau misalkan kalau misalkan berjualan secara online, berjualan sebagai dropshipper secara online, saya lebih menyarankan ke Facebook Marketplace atau dalam hal ini Facebook. Di mana kalau misalkan dibandingkan dengan marketplace lain yang ada di Indonesia, khususnya kan ada Tokopedia, Bukalapak, lalu juga ada Shopee dan lainnya. Itu mereka bagus, tapi ini khususnya sebagai dropshipper menurut saya itu masih kurang bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sebagai dropshipper lalu berjualan di marketplace yang sudah besar, jatuhnya nanti kita bakal susah. Kita bakal bersaing, kita saingannya dengan orang-orang yang memang sudah besar. Kita saingannya dengan official store, kita saingnya dengan mungkin star seller dan lain sebagainya, di mana biasanya toko-toko yang memang sudah sampai di rate itu atau sudah ada di tahapan itu, berarti toko itu sudah punya basis followers, toko itu sudah punya pembeli yang memang sudah berlangganan di sana, dan orang udah tahu kalau misalkan kita tahu ada official store, misalkan official store komputer A. Nah, orang-orang yang udah pernah beli komputer A pasti bakal nyari official store yang punya si toko A itu. Nggak mungkin mungkin orang nyari komputer A di toko lain, tapi orang bakal lebih prefer membeli barang di toko yang memang official store atau memang star seller atau memang toko online-nya yang resmi dari si komputer A itu gitu. Nggak mungkin orang bakal lebih condong ke toko-toko yang dropshipper, apalagi kalau misalkan dropshippernya itu masih kecil atau masih memulai. Makanya di sini saya pengen nyaranin kalau misalkan teman-teman masih baru atau mungkin teman-teman yang udah lama juga bisa nyobain. Tapi kalau misalkan teman-teman masih baru, saya lebih menyarankan untuk memulai di Facebook Marketplace, karena memang tadi pertama persaingannya yang masih aman untuk dropshipper, terus juga harga yang masih bisa dimainin. Kalau misalkan di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak kayak gitu kan, orang pasti bakal membandingkan harga, orang pasti bakal mikir mencari harga yang terbaik, mencari harga yang paling murah. Sedangkan kalau misalkan di Facebook Marketplace, metode penawaran harganya adalah metode yang konvensional, di mana kita memberikan harga misalkan satu jaket itu harganya 100.000. Nah, selanjutnya itu orang pasti bakal nawar, orang pasti bakal mencari harganya orang mencari harganya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Misalkan dia mau jaket tapi dia cuma punya budget misalkan 50.000. Nanti dia pasti bakal nawar 50.000. Nah, di proses tawar menawar ini itu sebisa mungkin kita istilahnya jago lah. Kita jago untuk melakukan negosiasi kepada pembeli kita. Kita jago untuk menawarkan produk kita supaya harganya juga nggak dibanting gitu kan. Walaupun kita ngejual di Facebook Marketplace yang memang harganya
nggak nggak ada harga pastinya, tapi jangan sampai harga yang kita punya itu sampai kebanting, misalkan karena kita pengen ngejar target penjualan terus kita ngebanting harga serendah mungkin gitu. Jangan sampai seperti itu, karena nantinya ujungnya kalau misalkan banting-banting harga kayak gitu, orang lain juga pasti bakal berpikir sama gitu kan. Orang lain pasti bakal mikir banting-banting lagi sampai harga apa, sampai barang itu nggak punya harga sama sekali, yang akhirnya itu bakal ngerugiin kita juga sebagai pemilik barang atau sebagai dropshipper juga. Terus juga bakal merusak barang itu, merusak citra barang itu. Misalkan saya ambil contoh misalkan mobil Tesla yang baru-baru ini booming ya kan. Saya ambil contoh mobil Tesla sekarang harganya 1,5. Mereka berani menjual dengan harga segitu, menjual dengan harga 1,5 miliar karena mereka tahu valuasi dari produk itu memang harganya segitu. Valuasi dari produk itu memang cocok untuk dihargakan segitu. Nah, sekarang maksudnya saya di sini adalah bagaimana kita memberitahu valuasi dari produk kita ke customer kita supaya harganya juga nggak terlalu jatuh waktu negosiasi harga, supaya harganya nggak ditawar terlalu rendah pas negosiasi harga, supaya kita juga pas ngejual itu kita dapat untung, terus kita juga dapat apa istilahnya ya, kita dapat pengalaman baru. Oh, kalau misalkan si customer kayak gini, saya bisa pakai metode kayak gini gitu. Balik lagi ke soal Facebook Marketplace. Yang tadi saya bilang saya selalu menyarankan untuk pertama kali teman-teman di sini, kayak misalkan ada Mas Rio, ada Mas Muhammad Arman. Kalau misalkan teman-teman di sini masih baru, saya lebih menyarankan untuk mencoba Facebook Marketplace karena yang kedua adalah pasar di Facebook Marketplace ini adalah pasar yang masih belum banyak diketahui banyak vendor-vendor besar atau supplier-supplier besar, yang berarti kalau misalkan kita masuk ke sana, kita pasti bakal dapat pasarnya, kita pasti bakal dapat orang-orang yang pengen ngebeli ke kita gitu kan. Saya punya contoh gini. Saya dulu berjualan dropshipping atau dengan metode dropship itu tahun 2000 berapa ya? 2016 atau 2015. Itu saya ngambil dari vendor-vendor atau dari toko-toko lain, toko-toko konvensional biasa. Itu saya ngambil barangnya dari mereka. Lalu saya menjualnya online. Ngejual pas itu saya online masih dari Kaskus. Dulu Kaskus masih ramai kan. Terus juga saya juga ngejual di Facebook, cuma kan Facebook waktu itu nggak cocok untuk berjualan gitu kan. Orang ngeguain Facebook cuma untuk sosial media gitu kan. Saya ngejual di Kaskus. Kenapa saya ngejual ke Kaskus? Karena memang orang-orang yang toko konvensional ini mereka nggak ada di Kaskus. Jadi kalau misalkan orang yang online pengen nyari barang itu, ya dia di Kaskus pasti ketemu saya. Sama halnya dengan saya ngejual di Facebook Marketplace, karena misalkan saya pengen ngejual laptop Lenovo misalkan. Lalu berarti toko si Lenovo ini atau official store, mungkin official store si Lenovo ini nggak bakal masuk ke Facebook Marketplace, ataupun mungkin masuk tapi kan mereka masih belum ada saat ini, yang berarti pasar di sana itu masih bisa kita jangkau, masih bisa kita apa istilahnya, masih bisa kita dapat lah, itu simpelnya. Nah, selanjutnya untuk Facebook Marketplace sendiri di sini saya suka algoritmanya, di mana nanti saya bakal ngejelasin lebih lanjut tapi sedikit aja, dimana kalau misalkan di Facebook Marketplace ini berbeda dengan Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak. Kalau misalkan di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak, produk kita muncul kalau misalkan produk kita dicari sama orang gitu kan. Tapi kalau misalkan di Facebook Marketplace itu algoritmanya berbeda dengan mereka. Di Facebook Marketplace itu akan lebih menguntungkan kita, algoritmanya akan lebih menguntungkan kita untuk berjualan dibandingkan dengan Tokopedia, Facebook dan Shopee dan lainnya seperti itu. Ngomong-ngomong, dari tadi saya membandingkan antara Tokopedia, Shopee dan Bukalapak seperti itu. Bukan berarti saya mengecilkan platform seperti itu, tapi di sini konteksnya adalah saya mencoba untuk memberitahu bahwa Facebook Marketplace atau Facebook sendiri itu adalah tempat yang cocok untuk kita bisa memulai berjualan gitu kan. Karena memang dari testimoni juga saya lebih banyak mendengar orang-orang yang berjualan di Facebook Marketplace, apalagi mitra-mitra yang memang sudah lama, mitra-mitra Indo HP yang sudah lama, karena mereka juga tahu kalau misalkan di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak itu persaingannya pasti bakal lebih sulit. Mungkin bakal lebih gampang kalau misalkan teman-teman di sini mau untuk beriklan atau mau untuk
mengeluarkan uang, yang mana itu mungkin saya bakal ngebahas di sesi webinar berikutnya. Saya bakal ngebahas soal bagaimana berjualan di Shopee, bagaimana berjualan di Tokopedia, terus bagaimana cara beriklannya, terus bagaimana cara memanfaatkan fitur-fiturnya supaya kita bisa memaksimalkan penjualan atau membuat toko kita menarik dan lain sebagainya. Itu bakal dibahas di materi webinar berikutnya. Oke. Selanjutnya di Facebook Marketplace ini saya juga kurang lebih ada sekitar 2 tahun pengalaman di sana, dan memang perkembangannya juga cukup besar. Khususnya di Facebook ya. Khususnya di Facebook itu perkembangannya juga cukup besar, di mana algoritma yang mereka pakai itu sebenarnya sudah berubah dari algoritma yang sebelumnya mereka pakai, karena memang Facebook juga kan memiliki data kita. Maksudnya adalah Facebook tahu kita suka apa, Facebook tahu kita sedang mencari apa, Facebook tahu kita kebiasaannya seperti apa. Apalagi sosial medianya Facebook, kita tahu ada WhatsApp, ada Instagram, lalu juga ada yang lainnya, Facebook Network kayak gitu. Itu mereka mendapatkan data kita. Ya mungkin kalau misalkan dalam satu sisi itu akan berbahaya, tapi untuk sisi lain itu bisa kita manfaatkan. Apalagi kita sebagai dropshipper, kita bisa memanfaatkan hal itu untuk kita bisa berjualan gitu kan. Nah, di sini mungkin saya sedikit share screen ya. Saya share screen untuk saya pengen praktek sebenarnya apa aja yang bisa dimanfaatin dari Facebook Marketplace itu, karena tadi saya udah kasih tahu kelebihan-kelebihannya dari Facebook Marketplace, terus keuntungannya seperti apa dan lain sebagainya. Di sini saya bakal praktek sedikit. Saya pengen kasih tahu nih fitur ini untuk apa, fitur ini untuk apa, terus fitur ini dikembangin seperti apa gitu kan. Di sini mungkin teman-teman juga saya anggap semuanya sudah memiliki Facebook, atau mungkin kalau misalkan teman-teman masih belum memiliki Facebook, bisa langsung daftar dulu Facebook. Tapi saya rasa sih semua orang punya Facebook ya. Jadi saya nggak perlu kasih tahu lagi cara daftar Facebook seperti apa. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman masih bingung cara daftar di Facebook, bisa langsung aja nanti japri di Telegram. Di Telegram kan ada grup Indo HP, di situ ada saya, Ahmad Saifuddin. Bisa langsung tanya-tanya saya di sana. Insya Allah saya bisa jawab di sana. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa langsung tanya ke customer service Indo HP. Kebetulan di sini juga ada Kak Ria Fitri, salah satu CS Indo HP. Di sini jadi monitoring untuk mentoring hari ini. Nah, di sini saya menggunakan komputer ya. Kalau misalkan teman-teman menggunain di handphone atau di tablet, itu biasanya ada di bagian pojok, di bagian yang ada gambar orang seperti ini. Nanti di bagian bawahnya itu ada tulisan Marketplace. Nanti tinggal diklik aja, di sana bakal masuk ke halaman Facebook Marketplace. Nah, di halaman sini, di halaman pertama ini, saya pengen ngejelasin sesuatu. Di sini hal yang paling pertama saya dikasih lihat adalah laptop MacBook Pro, laptop biasa, atau di sini ada handphone dan sebagainya. Di mana saya sebelumnya mencari barang ini, kira-kira mungkin 1 bulan lalu. Ini udah 1 bulan lalu saya mencari MacBook Pro baru. Saya pengen ganti laptop gitu kan di Facebook Marketplace. Nah, Facebook mencatat semua kegiatan saya, Facebook mencatat semua pencarian saya waktu menggunakan Facebook Marketplace ini. Di mana hal ini kita bisa manfaatkan sebagai dropshipper untuk membuat produk kita itu lebih bagus untuk dilihat orang. Yang tadi saya bilang, algoritma dari Tokopedia dan Shopee itu kalau misalkan kita cari, tapi kalau misalkan algoritma dari si Facebook, kalau misalkan kita memang minat di sana, Facebook akan menyarankan produk tersebut gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot misalkan ngiklanin supaya orang lihat, atau mungkin kita repot-repot membuat sesuatu yang terlalu bagus dan sebagainya. Dimana di Facebook Marketplace ini sebenarnya simpel aja tapi juga bisa menghasilkan gitu kan. Misalkan kita lihat di sini ada yang ngejual SIM card. Simpelnya dia cuma kayak gini doang. Dia cuma ngasih tahu dia ngejual SIM card, nggak ada keterangan apa-apa. Dia cuma ngasih alamat di sini, lokasi, terus juga ada harganya dan kayak gini. Itu sebenarnya simpel aja kan, tapi pasti ada aja orang yang nanya, nih harganya berapa gitu kan. Nih modelnya kayak gimana gitu kan. Walaupun sebenarnya penjualan kayak gini sebenarnya dilarang kan secara hukum gitu kan. Makanya di sini kita pengen ngejualannya supaya jualan barang aja gitu kan. Balik lagi ke tampilan awal di sini.
tampilan awal di sini kita berguna untuk supaya produk kita ditampilin di apa namanya, di Facebook Marketplace orang lain, supaya kita juga nggak terlalu repot tadi, nggak terlalu repot untuk menjual barang kita. Kita apa namanya ya, kita menggunakan effort kita sekecil mungkin supaya barang kita laku gitu lah di situ kan. Nah, saya suka dari Facebook Marketplace seperti itu. Selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman lihat, semua yang ada di sini itu adalah semua yang saya biasa cari atau saya sebelumnya cari. Jadi kebanyakan di sini ada laptop. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini melihat misalkan kayak baju, terus juga apa namanya, celana seperti ini atau fashion kayak gini, nah itu berarti adalah si Facebook Marketplace menyarankan produk-produk yang memang sedang laku saat itu gitu kan. Memang produk-produk yang biasanya laku dan memang produk-produk yang biasa dijual sama orang-orang gitu kan. Nah, makanya si Facebook ini menyarankan produk-produk seperti itu gitu kan. Di sini juga kebanyakan kan produk-produk Indo HP juga ada kan. Misalnya kayak celana chino kayak gini, terus baju muslim, sepatu, atau mungkin ini juga ada di Indo HP, ini juga ada di Indo HP, semua juga ada di Indo HP. Berarti adalah produk Indo HP bisa dijualkan atau bisa dijual di Facebook Marketplace ini. Nggak menutup kemungkinan penjualannya juga nggak sedikit gitu kan, bisa sampai 10 atau 20. Saya punya cerita menarik, di mana salah satu mitra Indo HP juga itu menjual barang di Facebook Marketplace. Mereka dia itu ngejual satu hari bisa kalau nggak salah 20-an lebih lah, 20-an transaksi dari Facebook Marketplace ini. Berarti kan potensinya itu nggak cuma 1 atau 2 doang kan. Berarti potensinya mungkin bisa lebih besar dari 20 itu gitu kan. Apalagi kalau misalkan barang itu memang lagi dicari. Kalau nggak salah dia jual produk ini kayaknya nih. Dia ngejual produk ini, singlet ini. Cuman ini juga kayaknya salah satu vendor di Indo HP, saya juga nggak tahu. Udah lama saya nggak mentoring vendor. Nah, yang berarti di sini adalah produk-produk di Indo HP kembali lagi saya tekankan bisa dijual atau bisa bersaing di Facebook Marketplace ini. Kalau misalkan teman-teman ngelihat di Telegram atau mungkin di review Play Store, itu banyak orang yang bilang produknya nggak bisa bersaing di Tokopedia atau nggak bisa bersaing di Marketplace. Nah, itu pertanyaan balik lagi ke dia bisa jualan atau enggak, karena kan ya tadi saya bilang Tesla dijual harga 1,5 miliar aja ada yang beli, apalagi cuman celana atau apalagi cuman fashion kayak gitu kan gitu. Nah, selanjutnya saya pengen langsung praktek aja ke jual barang. Di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian kalau misalkan di handphone itu jual sekarang tulisannya, langsung klik, nanti bakal dikasih pilihan pengen barang dijual, kendaraan atau rumah atau lowongan kerja. Kalau misalkan teman-teman pengen ngasih lowongan kerja kayak gitu kan, sesuaiin aja kebutuhan teman-teman seperti apa. Tapi untuk di sini saya pilih langsung ke barang dijual. Kalau misalkan teman-teman punya kendaraan yang pengen dijual bisa langsung aja pilih kendaraan, tapi di sini saya langsung ke barang dijual. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ditampilin tampilan dari si Facebook Marketplace itu sendiri, di mana di sini ada gambar, judul, harga, terus kategori, kondisi, keterangan, label produknya seperti apa, lalu juga lokasi dan juga ketersediaan dan sebagainya. Nanti saya bakal kasih tahu fitur ini sebenarnya gunanya untuk apa, fitur ini sebenarnya dimaksimalinya seperti apa gitu kan. Langsung ke bagian pertama, di sini kita harus memilih foto yang pengen kita jual gitu kan. Nah, di bagian foto ini kita langsung pilih aja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan handphone bisa langsung download download gambar dari Indo HP itu, ditekan gambarnya, lalu nanti ada tulisan simpan gambar, bisa langsung di-download. Nanti langsung bisa bisa langsung di-upload ke Facebook Marketplace ini gitu kan. Tapi kita bisa memanfaatkan bagian foto ini supaya barang kita itu menarik. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memanfaatkan yang namanya software foto editing atau software editing foto, seperti mungkin teman-teman tahu ada Canva, ada mungkin Photoshop, atau mungkin Adobe Illustrator, CorelDRAW dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk membuat foto kita sebagus mungkin. Gunanya apa kalau misalnya kita ngebuat foto sebagus mungkin? Gunanya adalah supaya produk kita itu terbranding. Orang-orang tahu kalau misalkan produknya itu gambarnya seperti ini,
berarti produk itu punya si A gitu kan. Misalkan kalau misalkan teman-teman tahu kenapa Tokopedia warnanya hijau atau Tokopedia punya logo di setiap postingan atau setiap setiap produk-produk yang memang khusus punya dia, itu karena dia menjalankan satu hal yang namanya branding, di mana dia ngasih identitas dari diri mereka ke semua yang ada di media mereka, di media sosial mereka gitu kan. Nah, hal itu bisa kita gunakan di Facebook Marketplace juga supaya orang lebih tertarik juga. Pertama, karena kalau misalkan kita lihat tadi kan, saya balik lagi ke yang tadi. Kalau misalkan kita lihat tadi kan sebentar. Di sini kan orang cuma ngupload segitu aja kan, begitu aja kan. Tapi kalau misalkan kita edit lagi, orang bakal tertarik nih. Loh, kok nih orang niat banget ngejual di Facebook Marketplace gitu kan. Orang pasti bakal lebih banyak tanya gitu kan. Nah, itu kuncinya adalah dari bagian foto ini, karena memang kalau misalkan kita ngelihat di sini, hal yang paling pertama kita lihat adalah gambar gitu kan. Nggak mungkin kita mungkin kita ngelihat bagian teks ini, tapi eye-catching atau orang lebih gampang menangkap dari gambar seperti ini gitu. Nah, balik lagi ke gambar di sini, karena saya pengen cepet aja, di sini saya langsung upload gambar aja. Misalkan mana ya yang bisa diupload ya. Nah, misalkan saya pengen ngejual kotak mainan seperti ini. Saya ibaratnya sudah edit ya kan. Saya sudah edit, kasih nama toko, kasih identitas toko, terus kasih juga misalkan metode pengiriman atau mungkin hal menarik kayak misalkan kasih diskon atau dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk contoh editing yang bisa dipakai, saya punya salah satu mitra Indo HP juga. Di Tokopedia itu ada yang namanya bentar. Nah, ini toko saya juga, tapi ini masih nggak saya urus karena saya udah itu ke Indo HP. Nah, di sini saya ada beberapa foto, sebentar. Mana ya? Oh, nggak ada di sini ya. Oke, sebentar. Saya cari toko dulu bentar. Bentar. Helm Monza. Nah, misalkan di sini. Ini sebenarnya orang lain tapi saya pakai contoh dia, di mana dia kasih semua identitas toko yang dia punya. Misalkan di sini ada gambarnya seperti ini, ada gambar produknya, terus ada nama toko dia. Misalkan di sini ada Istana Helmet, terus juga di sini ada logo produknya Monza, terus ada nama Monzanya dan sebagainya. Di mana dia ngegunain kayak gini itu nggak cuma di satu produk. Dia menggunakan seperti itu di banyak produk nih, ada 1, 2, terus juga ada di produk lain gitu kan. Nah, dia menggunakan ini salah satu contoh dari branding yang tadi saya bilang, di mana dia mencoba supaya orang-orang tahu kalau misalkan fotonya kayak gini, nih produk gua, nih produk dia gitu kan. Kalau misalkan dia tahu ini produk dia si pembeli bakal mikir, sebelumnya gua ngebeli di produk di toko ini tuh bagus atau enggak gitu kan. Kalau misalkan memang bagus, dari branding itu kita bisa manfaatkan, di mana orang bakal mikir, oh ya udahlah gua beli di dia lagi aja lah, toh juga pelayanannya bagus, produknya bagus dan sebagainya gitu kan. Itu dari foto yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya adalah judul. Judul di sini kita langsung aja, di mana kalau misalkan kita tahu juga di Tokopedia atau Shopee gunanya sama supaya orang-orang lebih gampang mencari produk kita. Orang-orang bakal lebih mudah untuk menemukan produk kita di sini. Walaupun tadi saya bilang hal yang paling pertama kita lihat adalah gambar di sini. Mungkin orang pasti bakal ngeliat ke teks, tapi orang pasti bakal ngeliat juga lebih pertama itu di bagian gambar gitu kan. Judul di sini misalkan saya buatnya adalah bingkai foto box gitu kan. Di sini saya buat bingkai foto box. Nanti teman-teman bisa olah lagi judulnya. Misalkan dari Indo HP ada judul sepatu futsal Nike ukuran bla 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 bla. Itu bisa disesuaikan supaya judulnya juga lebih jelas, orang bakal lebih menarik lagi ngelihat bagian dalam produknya, nggak cuman sampai ngelihat di bagian depannya aja. Nah, untuk harga di sini teman-teman bisa manfaatin yang namanya trik psikologi. Kalau misalnya saya bilang ya, trik psikologi, di mana kalau misalkan
kita lihat di sini kan ada harganya di sini gratis, 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 gratis 1, 2, 3 atau harganya ngasal seperti ini. Itu mereka nggak sembarang ngasih harga gitu kan. Mereka nggak cuman sembarang ngasih harga asal, di mana sebenarnya ada gunanya mereka menggunakan harga seperti ini. Berarti kalau misalkan mereka menggunakan harga seperti ini, orang-orang pasti bakal tanya lagi harganya berapa gitu kan. Orang pasti bakal nanya lagi, bakal penasaran harga dari barang itu sebenarnya berapa kan. Kalau misalkan kita lihat di sini harga iPhone kan nggak mungkin kan cuman gratis gitu kan. Pasti harga iPhone minimal mungkin 2, 3 juta gitu kan, iPhone 6 atau iPhone 5 gitu kan. Orang pasti bakal tanya lagi, ini iPhone 6 bener nggak gratis gitu kan. Nggak mungkin cuman oh ya gratis saya beli langsung gitu kan. Nah, harga di sini ada dua opsi di mana teman-teman boleh kasih harga asli. Misalkan harga aslinya di sini adalah 100.000, boleh kasih harga asli, boleh juga kasih harga asal. Di mana pertimbangannya kalau misalkan pengen kasih harga asli, teman-teman harus hati-hati di mana harga aslinya itu kalau bisa dikasih di harga yang lebih tinggi. Misalkan harga barangnya 100.000, teman-teman kalau bisa ngejualnya itu di harga 150.000 supaya kalau misalkan orang nawar produk kita itu pasti bakal masih dapat lah, kita masih bisa dapat untung gitu kan. Jangan sampai harganya 100.000 terus kita juga kasih harga 100.000, nanti kita nggak dapat untung apa-apa, malah mungkin cenderung rugi gitu kan. Terus kalau misalkan pengen kasih harga yang nggak asli atau harga yang asal-asalan, teman-teman pertimbangannya adalah kalau misalkan teman-teman pengen ngedapetin orang supaya ngechat dulu gitu kan. Kalau misalkan teman-teman pengen ngasih minta traction lah istilahnya kan ke Facebook gitu, itu bisa ngegunain yang namanya tadi harga asal-asalan. Di sini mungkin saya pilih harga yang asal aja, misalkan karena juga saya nggak ingat ini harganya berapa, saya kasih misalkan harganya 10.000. Nah, selanjutnya di kategori sama seperti judul tadi, kategori ini berguna untuk produk kita itu supaya lebih gampang dicari sama orang gitu kan. Jangan sampai produk kita itu misalkan di sini lebih condong ke mainan game, tapi kita pilihnya misalkan fashion gitu kan. Itu kan nggak masuk. Nah, dari kategori ini juga Facebook bakal menyarankan produk kita di bagian sini. Jadi kalau misalkan kita di sini barangnya adalah mainan dan game, ya kita pilih mainan dan game, dan nanti si Facebook bakal menyarankan produk kita ke orang-orang yang memang biasanya nyari mainan dan game gitu kan. Orang-orang yang bakal biasanya cari misalkan mainan kartu atau game-game voucher atau kayak gimana, itu pasti bakal disarankan ke orang-orang yang seperti itu. Nggak mungkin Facebook bakal menyarankan produk kita ke orang-orang yang suka fashion gitu. Di sini saya pilih mainan dan game, lalu kondisinya di sini langsung pilih aja baru. Tapi kalau misalkan teman-teman punya produk yang misalkan produk lain yang bekas, bisa langsung dipilih bekas seperti baru, bekas baik atau bekas cukup. Tapi di sini karena produk Indo HP, saya anggap di sini produknya masih baru. Lalu mereknya di sini opsional, teman-teman bisa pilih apa aja. Tapi kalau misalkan di sini misalkan saya pilihnya adalah Toys. Saya nggak tahu juga ini mereknya apa. Ini bisa diasal aja karena ini juga opsional, atau mungkin nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya keterangan. Keterangan di sini sama seperti kalau misalkan teman-teman pernah dengar Tokopedia, Shopee, khususnya Shopee ya. Shopee itu ada teknik yang namanya SEO, di mana deskripsi ini berguna untuk supaya orang ya tadi lebih gampang mencari produk kita, tapi ke bagian yang lebih spesifik, di mana orang pas nyari si Shopee ini saya ngomongin Shopee ya, dimana kalau misalkan orang nyari, Shopee ini bakal menilai produk kita dari dari gambar, judul, deskripsi, dan penilaian. Itu tiga poin penting kalau misalkan kita di Shopee gitu kan. Nah, deskripsi ini kita bisa membuat deskripsi sebagus mungkin supaya orang pas membeli itu jelas gitu kan, nggak perlu tanya-tanya terlalu banyak kan. Kadang kita repot ya kalau misalkan orang nanya terlalu banyak, nggak cuma nanya harga tapi nanya misalkan pengiriman, terus soal soal jenis ukuran, terus juga soal warna dan sebagainya. Itu bisa kita jelasin semua di deskripsi supaya orang nggak terlalu banyak tanya. Terus juga supaya penilaian toko kita juga terlihat seperti toko profesional, walaupun di Facebook Marketplace ini deskripsi juga nggak terlalu penting, makanya dia dikasih di sini opsional gitu kan. Makanya di sini saya pengen langsung isi aja, misalkan saya isi asal Ipsum, saya isi asal aja, tapi teman-teman jangan ngisi asal seperti ini karena nanti bakal ngerugiin juga ke teman-teman kalau misalkan praktek secara real.
Di sini teman-teman tadi yang saya bilang kalau misalkan males bikin deskripsi bisa langsung aja copy deskripsi yang ada di Indo HP, atau kalau misalkan teman-teman pengen lebih bagus lagi, deskripsi dari Indo HP bisa dikembangin lagi, misalkan kata-katanya disesuaikan dengan kata-kata teman-teman, atau mungkin kata-katanya diperbanyak lagi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, selanjutnya label produk. Label produk ini sifatnya opsional, tapi kalau menurut saya ini cukup penting, dimana yang tadi saya bilang seperti di kategori, di label produk ini juga berguna supaya orang lebih mudah disarankan oleh Facebook ke bagian di sini gitu kan. Facebook bakal lebih mudah menyarankan orang-orang yang memang kita sudah kasih tag produknya di sini gitu. Misalkan di sini label produknya adalah mainan anak, mainan bingkai, terus mainan lucu. Nah, di sini kreatif dari teman-teman lah. Teman-teman cari tahu lagi produk ini tuh cocoknya label seperti apa. Misalkan baju, oh berarti bajunya baju apa? Baju pria, baju prianya baju pria seperti apa? Baju pria murah, baju pria keren, baju pria bagus, baju pria trendy dan sebagainya. Itu tergantung teman-teman gimana kreativitas dari teman-teman gitu kan. Nah, selanjutnya lokasi. Di Facebook Marketplace ini, selain yang tadi saya bilang di awal, saya lebih suka di Facebook Marketplace adalah salah satunya di bagian pilih lokasi ini, dimana kita bisa set lokasi orang-orang yang pengen kita jangkau. Misalkan saya cuma pengen ngejual produk ini di Jakarta Utara misalkan. Nah, kalau misalkan saya ngejual di Jakarta Utara, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah misalkan saya bisa ngasih harga ini gratis ongkir, karena ongkirnya udah bisa saya ukur gitu kan. Ongkirnya sudah bisa saya estimasi. Jadi saya bisa kasih gimmick gratis ongkir gitu kan. Nah, hal ini, lokasi ini bisa kita manfaatkan seperti jenis-jenis yang tadi saya bilang. Atau mungkin teman-teman pengen set ini di Jakarta Utara karena pengen barang ini COD secara langsung dengan teman-teman supaya orang juga lebih gampang membeli gitu kan. Itu bisa dimanfaatin seperti itu. Nanti bisa kalian ulik lagi seperti apa, hal-hal apa yang bisa dipakai dari lokasi ini. Tapi kalau misalkan sedikit hal yang paling penting adalah tadi misalkan pengen kasih gratis ongkir atau mungkin kasih gimmick-gimmick lainnya yang berhubungan dengan lokasi, itu bisa dimanfaatin di bagian lokasi ini. Terus kadang teman-teman Mitra Indo HP juga banyak bertanya soal kalau misalkan kita pilih di satu lokasi ini apa bisa pilih di lokasi lainnya? Bisa, tapi teman-teman harus mengupload ulang produk ini atau menduplikasi produk ini gitu supaya produk ini bisa ditayangkan atau bisa dijual di lokasi lain gitu. Nah, untuk memilih lokasi di sini teman-teman bisa gunain yang namanya Google Trends. Google Trends. Di mana Google Trends ini berguna untuk kita mencari lokasi yang mana yang cocok untuk kita bisa jualan produk ini. Misalkan saya pengen ngejual baju apa ya? Misalkan saya pengen jual helm motor. Helm motor. typo. Saya pengen jual helm motor. Nah, di sini Google bakal ngasih tahu helm motor itu lagi diminati sama orang atau enggak sih, gitu kan. Kalau misalkan di sini grafiknya naik turun atau masih di angka sekitar 50 sampai 100, itu berarti masih bagus. Berarti orang masih banyak mencari helm motor, which is karena helm juga kan banyak dipakai sama orang gitu kan. Orang pasti bakal nyari helm. Walaupun sebenarnya aneh juga sih orang kalau misalkan tiap hari beli helm, tapi ada aja sih orang yang beli helm. Nah, gunanya lain misalkan di sini saya cari pohon Natal yang saya contoh secara langsung ya. Saya cari pohon Natal. Kalau misalkan kita lihat dari 2004 sampai sekarang, pohon Natal itu bakal dicari lebih ramai lagi di bulan Desember karena memang Natal cuma di bulan Desember kan. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan dari Google Trends tersebut gitu kan. Kita bisa tahu pola dari suatu produk, kita bisa tahu pola penjualan dari suatu produk hanya dengan melihat grafik seperti ini gitu kan. Nah, kembali ke lokasi yang tadi, kalau misalkan tadi saya cari ke helm motor. Nah, kita bisa lihat di sini helm motor itu lebih banyak dicari di wilayah mana. Misalkan di sini kita lihat ada Kalimantan Tengah, terus Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jakarta, Banten. Nah, lokasi-lokasi ini kita bisa set untuk yang tadi di Facebook Marketplace ini supaya kita bisa
lebih optimal lagi ngejual barang yang memang lagi banyak dicari orang-orang yang di sekitar situ gitu. Karena di sini saya nggak tahu juga produk mainan di sini, saya langsung ngisi asal aja, tapi teman-teman kembali lagi jangan sampai ngisi cuma asal-asalan karena itu bakal merugikan teman-teman. Selanjutnya ke bagian ketersediaan, di sini penting teman-teman bisa milih langsung aja tawarkan sebagai tersedia karena produk di Indo HP juga hampir semuanya ready stock. Kalau misalkan teman-teman ragu bisa langsung tanya aja ke customer service Indo HP soal ketersediaan stok. Atau mungkin teman-teman punya barang yang memang kondisinya cuma satu, misalkan handphone teman-teman pengen dijual karena kondisinya cuma satu, bisa langsung aja pilih untuk tawarkan hanya satu. Tapi di sini saya pilih langsung tawarkan sebagai tersedia. Di sini selanjutnya ada fitur yang namanya sembunyikan dari teman. Di sini berguna kalau misalkan teman-teman ngejual ke orang lain yang notabene adalah temannya kalian atau teman kalian. Tapi kalian misalkan ngejual ke teman-temannya kalian itu harganya lebih mahal atau mungkin harganya lebih murah. Terus di sini harganya adalah harga asli, supaya harganya nggak ketahuan harga seaslinya, bisa sembunyiin dari teman gitu. Itu gunanya. Di sini saya langsung close aja supaya saya bisa kasih tahu juga fitur yang selanjutnya. Selanjutnya kita bisa langsung ngejual Facebook Marketplace ini ke grup-grup yang kita masukin gitu kan. Misalkan di sini saya ada grup 1, 2, 3, 4, ada grup pusat grosir, ada forum jual beli, forum jual beli cosplay, terus ada forum jual beli Kaskus 0735, terus ada Red Zone dan sebagainya. Nah, kita share ke grup ini sebisa mungkin kita nge-share ke grup yang memang relevan. Jangan sampai misalkan yang tadi saya bilang, saya ngejual produk baju tapi saya ngejual produknya itu ke grup misalkan ke grup otomotif gitu kan, itu kan nggak bakal nyambung. Penjualnya mungkin ada tapi nggak bakal lebih besar dari kalau misalkan kita ngejual memang produk-produk yang memang cocok untuk grup tersebut gitu kan. Nah misalkan di sini saya juga nggak tahu, nggak punya grup yang cocok, jadi bisa saya lanjut aja langsung. Kalau misalkan teman-teman udah yakin tadi deskripsi udah bagus, gambarnya udah diedit, terus kembali lagi tadi soal judulnya udah menarik dan sebagainya, bisa langsung diterbitkan saja. Terbitkan, tunggu sebentar, nanti produk kita akan langsung berada di bagian atas di sini. Statusnya adalah tawaran ini sedang ditinjau. Berarti Facebook akan melihat produk kita ini produknya bakal produknya itu beneran atau enggak, atau mungkin si yang ngejual ini orang-orang yang biasa ngejual atau enggak, ngejual ini penipu atau enggak, kayak gitu. Nanti kalau misalkan produknya itu udah diterima sama si Facebook, nanti tampilannya bakal seperti ini atau seperti ini. Di sini ada tulisannya tips perbarui tawaran Anda. Di sini berarti si Facebook ngasih tahu kita kalau misalkan produk ini tuh bisa diupgrade lagi, misalkan judulnya bisa diupdate atau mungkin harganya bisa diupdate dan sebagainya. Tapi kalau misalkan produk itu tadi yang saya bilang produknya diupload asal-asalan, produknya diupload nggak benar dan sebagainya, Facebook bakal ngasih tahu bahwa produk kita itu terjadi masalah dengan produk Anda, statusnya bakal kelihatan di sini gitu. Jadi nggak bakal nggak bakal ditawarin sama Facebook, nggak bakal dijual sama Facebook. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman ngelihat di sini ada namanya tandai sebagai habis, promosikan, bagikan dan lain sebagainya di sini. Di sini saya langsung ngasih tahu apa gunanya tombol-tombol seperti ini. Pertama, tandai sebagai habis. Kalau misalkan kalian tandai sebagai habis, berarti Facebook bakal menilai produk kalian itu laku dijual nih. Produk kalian itu produk yang bagus, produk yang memang lagi dicari. Nah, Facebook bakal lebih sering menyarankan produk kalian dibandingkan produk-produk teman-teman yang lainnya gitu kan. Karena Facebook sudah tahu, produk ini habis. Nanti kalau misalkan kemudian hari kalian ngupload lagi, dropshipper ngupload produk ini lagi, si Facebook bakal tahu, produk ini masih laku nih, kita masih bisa naikin gitu kan. Nah, itu gunanya di bagian tombol tandai sebagai habis ini. Selanjutnya, promosikan jualan. Ini gunanya untuk kita bisa beriklan. Kalau misalkan kita lihat di sini ada, di sini ada iklan, nanti bakal muncul di bagian sini. Iklan dari tawaran yang kita buat di sini gitu. Selanjutnya fitur bagikan, kita bisa bagikan ke banyak tempat, terus bagikan ke beranda kita, bagikan ke profil teman, ke grup dan sebagainya. Mungkin untuk materi hari ini seperti itu. Sebelumnya ada yang ingin bertanya dari Mas Rio, Mas Muhammad Arman dan Mas Irfan?
Halo. Kalau misalkan mungkin nggak ada pertanyaan di sini, teman-teman bisa langsung aja tanya di Telegram Indo HP, atau mungkin bisa langsung japri ke saya di Telegram. Bisa langsung tanya kalau misalkan masih belum jelas, atau mungkin ada hal-hal lain pengen ditanyain, bisa langsung aja ditanyain di Telegram saya gitu kan. Mungkin nggak terasa juga udah 40 menit lebih sesi hari ini. Untuk hari ini mungkin gitu aja. Kalau misalkan kembali lagi, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ah.